Mas Sabto. Sudah terdengar? Ya, sudah. Oke, baik. Cinta tanah air menurut saya adalah kita patuh dan taat sebagai warga negara. Jadi seperti kita patuh terhadap aturan yang yang telah diterapkan oleh pemerintah. Seperti setiap tahun kita mungkin pajak kendaraan, pajak penghasilan dan yang lainnya. Juga termasuk di masa pandemi ini, kita harus patuh terhadap aturan pemerintah tentang protokol kesehatan ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, termasuk ikut vaksin dan ikut aturan PPKM. Menurut saya itu adalah bagian dari cinta tanah air. Termasuk juga karena saya sebagai akademisi atau dosen, maka cinta tanah air bagi dunia akademis adalah tadi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan dan pengabdian ke masyarakat. Masih di masa Dari tanah tanah air sendirinya sebagai peneliti, ya melakukan penelitian yang baik. Oh, di mood, ya. Nah, itu. Nah, dari wawancara saya dengan Ustadz Abdul Qadir Baraja awal tahun ini, itu sampai di sini kayaknya tidak terlihat tuh. Saya belum tahu apakah Khilafatul Muslimin itu punya NPWP dan melakukan pembayaran pajak. Karena bagi saya sebagai sebuah organisasi, kalau Khilafatul Muslimin tidak punya NPWP dan tidak bayar pajak, menurut saya belum cita tanah air. Karena kan tadi Pak Ustadz bilang hidup di Indonesia, tetapi kok tidak taat terhadap aturan pemerintah Indonesia. Mungkin itu sementara Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sabto. Saya akan kembali dulu ke Ustadz Abdul Qadir ya sebelum ke Pak Ken nanti. Ustadz Abdul Qadir, kita akan masuk ke topik kedua sebenarnya. Tadi menyambung juga pertanyaan Pak Sabto. Mungkin Pak Ustadz Abdul Qadir bisa jelaskan apakah Khilafatul Muslimin ini organisasi yang daftar di notaris atau di Kemenkum? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik. Yang penting dulu suatu kacamata pandangan kesatuan bahwa itu syarat mutlak untuk mencintai apapun, apalagi tanah air. Yang masalah kecil pun harus dengan kecintaan baru disebut kesatuan. Lalu kemudian dalam Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu pemimpin umat Islam yang Nabi Muhammad, pemimpinnya Nabi Muhammad, nama kesatuannya An-Nubuwah karena pemimpinnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad pemimpinnya Khalifah, itu disebut sistemnya sistem khilafah. Maka Rasulullah SAW sebelum wafat beliau bersabda khilafah ala minhajin nubuwah. Kebanyakan ulama sekarang berpendapat bahwa kalau khilafah itu merebut kekuasaan. Kalau ini Khilafatul Muslimin merebut hati umat. Jadi bukan merebut kekuasaan, supaya hidup sejahtera, orang Kristen sejahtera dengan agama Kristennya, Islam sejahtera dengan agama Islamnya, Buddha sejahtera dengan agama Budanya, atau dan lain-lain sejahtera dengan keyakinan masing-masing. Tapi kesatuan dalam arti merajut kehidupan bersama ini bagaimana? Kita saling cinta mencintai, begitu. Sampai binatang pun terselamatkan dengan sistem khilafah, begitu. Jadi tidak bisa dicari sistem lain. Jadi sistem lain itu kurang sempurna. Baik Ustaz. Kalau secara organisasi apa terdaftar di notaris atau Kemenkumham atau gimana Ustaz? Karena di negeri kita ini kalau belum mempraktekkan ajaran Quran kan tidak pakai izin. Wa atas auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa atasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kalian harus bersatu. Jadi sholat. Kalau kita biasa sholat kita izin dulu, bersatu perintah Allah kita izin dulu, nanti saum kita izin dulu. Itu nanti kita akidah kita tidak prinsipil. Maka waktu kita umumkan khalifahan, ada dari kepolisian datang, saya kasih tahu, ini melaksanakan praktek wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu demi kecintaan kita kepada bangsa ini, maka jangan kita disuruh dipaksa izin, nanti kita tidak punya kebebasan. Sebab negeri ini membolehkan setiap keyakinan begitu. Tapi kalau kita bikin masjid, izin bangunan. Tapi kalau kita sholat, ingin izin sholat, saya bilang rusak iman kita. Masalahnya gitu.
Ya, Jadi secara organisasi Khilafatul Muslimin merasa tidak perlu mendaftar tidak karena perlu. itu bukan terkait ya, Bukan bukan terkait organisasi. substansi agama. Ini maaf Ya. sebentar, bukan organisasi ini. Cuma kita kalau kita bilang organisasi, perkumpulan orang banyak dalam satu sistem Islam. Oke. Cuma karena kita tidak bilang organisasi, orang tidak paham, jadi seolah-olah organisasi bukan. Ini suatu bentuk kesatuan umat global, sistem global kehidupan kaum muslimin sedunia gitu. Ya. Kami Nah, lihat tapi kalau tidak salah Ustadz ya, yang di Bekasi itu terdaftar sebagai Yayasan Pendidikan Islam ya di pendidikan akte ya kan. notarisnya. Seperti tadi sholat kita tidak izin, tapi kalau bikin masjid kan izin. Oh, Ya begitu modelnya. Jadi kalau bikin kita praktek ayat bikin kita masjid izin nanti gitu rusak. ya. Oke. Nah, baik ya. Kalau tadi Itulah yang prinsip. seperti dikomentari Pak Sabto bahwa misalnya salah satu atau bagian dari bukti kecintaan itu ya kita berkontribusi membayar Oh ya, kalau kita mah negara, berpartisipasi. kalau mobil kita tidak bayar pajak Ya, sudah itu disita apakah sama KM? polisi. Ya, ya. Kalau kita tidak bayar pajak sudah disita mobil kita sama polisi. Oke. Jadi Jalan kita bilang sama anggota, jalan merah, jalan hijau, jalan kuning itu tidak ada di Quran dan hadis, tapi wajib ditaati karena itu demi keselamatan bersama. Tidak mengganggu ajaran baik, terima Islam kasih itu. Ustadz atas penjelasannya. Saya akan kembali ke Pak Ken. Oke, terima kasih Ustadz. Pak Ken.